Baik ya semuanya. Nah, tapi sebelumnya kakak mau cek dulu nih, kamu lihat dulu nih, adik-adik udah mandi belum ya? Wah, sudah nih, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Nah, hari ini kakak mau tes dulu deh, antusiasnya adik-adik. Coba kita jongkok yuk. Oke, kakak mau tes ya. Mana antusiasnya? Kakak Marion, let's go. Jesus, amin. Iblis, no. Mantap. Wah, hebat. Kalian antusias sekali adik-adik. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kakak udah adik-adik semua bangkit berdiri. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu yang seperti ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Hafal kan? Ya, karena hanya kasih Yesus yang indah banget ya. Kita nyanyikan lagu ini. Oke, mari kita tepuk tangan. Indah, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah, kasih Yesus indah, oh indah. Katakan lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit.
Halo adik-adik Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Yes, yes, yes. Nah, shalom adik-adik, apa kabar adik-adik? Tetap semangat ya. Walaupun kita kembali ibadahnya online, tetapi kita harus tetap semangat adik-adik. Sampai kapan Kak? Sampai adik-adik Kega semuanya dapat vaksin ya adik-adik ya. Kita tunggu pengumuman selanjutnya ya untuk ibadah onsite-nya. Oke adik-adik. Adik-adik, saat ini kakak mau bawain sharing firman Tuhan. Siapkan hati kalian, duduk yang terbaik ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Kita mau baca firman Tuhan. Kira-kira kakak akan bawain tentang apa ya? Ya, tentang dialog dengan Tuhan. Dialog dengan Tuhan itu apa adik-adik? Betul, berdoa. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan atau berdialog dengan Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar ya cerita tentang ini. Lalu kakak akan buka firman Tuhannya langsung di 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Sekali lagi ya, 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Adik-adik yang sudah ada Alkitabnya boleh dibuka langsung, kita baca sama-sama. Oke. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Oke, sampai sini dulu adik-adik. Nah, adik-adik tahu kan bahwa Daud itu waktu kecilnya pernah diurapi menjadi seorang raja. Ingat nggak adik-adik cerita itu? Bahwa Nabi Samuel pernah datang ke rumah papanya untuk milih, ini di sini bakalan ada seorang raja nih. Lalu papanya keluarin kakak-kakaknya dulu. Kata Nabi Samuel, bukan ini. Kata Tuhan, bukan ini. Lalu datanglah Daud, anak yang paling kecil, seorang gembala, ya, yang rupanya tidak meyakinkan untuk jadi raja, tapi dialah yang dipilih Tuhan. Nah, waktu itu Nabi Samuel memilih Daud dan mengurapi Daud menjadi seorang raja. Itu kurang lebih sekitar umur Daudnya waktu itu masih 12 sampai 16 tahun adik-adik, perkiraan di Alkitab ya, 12 sampai 16 tahun. Lalu untuk Daud digenapi menjadi raja benerannya umur berapa adik-adik ini? Nah, ketika Daud benar-benar sudah menjadi raja orang Israel itu ketika kurang lebih umur 30 tahun adik-adik. Jadi cukup panjang prosesnya adik-adik ya. Dari diurapi, dari dinubuatkan menjadi seorang raja sampai menjadi raja beneran, itu perlu proses sekitar kurang lebih 20 tahun adik-adik. Baru Daud menjadi raja beneran di sini, di ayat ini, 2 Samuel 5 ini ya. Lalu lanjut ayat 18. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menambahkan tempat itu Baal Perasim. Ayat 21. Orang Filistin itu pun meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, ya Tuhan, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkaran dari gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau.
Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud pun berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Daud. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik dapetin dari cerita ini? Ayo, apa? Iya, benar ya, adik-adik yang nyimak pasti ngerti. Inti dari cerita ini adalah apa? Daud bertanya kepada Tuhan. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Setiap kali orang Filistin mau menyerang dia, Daud bertanya. Setiap orang Filistin mau menyerang dia, Daud bertanya. Ya, dalam kehidupan Daud, adik-adik, Daud itu adalah orang yang sangat dikenal dengan orang yang hubungannya sangat dekat sama Tuhan, adik-adik. Daud tidak sungkan-sungkan untuk dia berdoa di mana saja, kapan saja. Daud dari sejak kecil, adik-adik, dari sejak dia gembala imut-imut, adik-adik, dia sudah punya hubungan yang dekat sama Tuhan, adik-adik. Dia suka apa? Dia suka memuji Tuhan dengan kecapinya sambil menggembalakan dombanya. Dia tidak sungkan, dia tidak ragu, dia menyanyi, memuji nama Tuhan. Dia bermazmur buat Tuhan. Dia berbicara, berdialog dengan Tuhan di mana saja dan kapan saja, adik-adik. Tidak dibatasi ruang dan waktu, adik-adik. Nah, itulah doa. Itulah yang harusnya kita belajar dari kehidupannya Daud ya, adik-adik ya. Kakak juga belajar, kita semua sama-sama belajar untuk punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti Daud, adik-adik, yang mau bertanya dulu. Kalau ada apa-apa bertanya dulu, Tuhan aku harus seperti apa ya? Ini aku harus gimana ya Tuhan ya? Aku nih gak bisa nih, ujiannya aku gak bisa nih Tuhan. Itu ya adik-adik yang kita belajar punya hubungan yang seperti itu sama Tuhan. Tuhan sangat senang adik-adik. Tuhan sangat menanti-nantikan setiap kita tuh adik-adik untuk kita mau mencari Tuhan loh adik-adik ya. Nah terus Kak, aku gimana cara dengar jawaban Tuhan kalau aku lagi mau bertanya seperti Daud? Nah adik-adik, itu sebenarnya adik-adik gampang sekali adik-adik. Ketika kita mau mencari Tuhan, ketika kita mau berdoa sama Tuhan, adik-adik pasti akan diberikan hikmat adik-adik. Adik-adik akan diberikan kepekaan adik-adik di dalam hati adik juga bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin ada beberapa yang bisa mendengar suara Tuhan secara audible, mendengar langsung gitu ya. Tapi lebih sering adalah apa? Kalau kakak mendengar suara Tuhan lewat apa? Lewat Bible adik-adik, lewat firman Tuhan adik-adik. Tuhan seringkali menjawab pertanyaan atau kegelisahan hati kakak, kesedihan hati kakak dijawab oleh firman Tuhan adik-adik. Makanya adik-adik kita harus sering-sering baca firman, bertanya, berdoa sama Tuhan. Ayo adik-adik, lanjutkan dengan baca firman Tuhan. Ya, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban yang mendatangkan, ini adalah sumber hikmat, sumber pengetahuan, dan mengandung janji-janjinya Tuhan loh adik-adik. Banyak sekali perkataan Tuhan yang memberkati hidup kita loh adik-adik. Kakak juga seperti itu ya adik-adik. Kapan sih Kak kita harusnya berdoa? Kapan ayo adik-adik? Misalnya mau bangun tidur. Nah, kita berdoa, ya kan? Siapa yang berdoa kalau bangun tidur? Ayo. Nah, mau sekolah, mau belajar, mau makan, ketika mau tidur malam. Nah, ya, seberapa sering adik-adik mau berdoa, bersyukur sama Tuhan, menceritakan apa yang adik-adik alami sama Tuhan. Seberapa sering adik-adik. Nah, lalu kendala apa sih adik-adik? Kalau misalnya adik-adik nih yang jarang, yang belum sering doa sama Tuhan, kendalanya apa? Apakah, aduh Kak, aku susah di rumahku rame, banyak orang. Ayo adik-adik, Tuhan itu tidak dibatasi ruang dan waktu loh adik-adik.
adik-adik bisa berdoa di dalam hati, di mana saja adik-adik. Ketika adik-adik mau lebih khusyuk, lebih hikmat suasananya, boleh cari tempat, terutama di kamar kunci pintu, kita berdoa berlutut, boleh ya, duduk boleh, kita berdoa sama Tuhan. Cari waktu pribadi sama Tuhan untuk kita bisa dengar jawabannya juga ya, baca firman. Atau dimanapun adik-adik aktivitas, adik-adik boleh langsung berdoa di dalam hati adik-adik ya. Adik-adik tidak dibatasi ruang dan waktu. Kalian bisa berdoa, mengucapkan syukur, atau menyatakan perasaan kalian sama Tuhan langsung sama Tuhan. Ya, adik-adik ya. Nah, adik-adik untuk menjawab pertanyaan seberapa sering kita mau berdoa sama Tuhan, adik-adik kakak punya kesaksian. Kesaksian ini luar biasa adik-adik. Ini adalah seorang tokoh yang luar biasa ya adik-adik ya. Dia seorang pesepak bola internasional. Namanya Ricardo Kakak. Dia berjaya sekitar di tahun 2000-an ya adik-adik, 2005, 2007 sampai 2014-an gitu ya adik-adik ya. Dia Brasil, dia seorang negara timnasnya Brasil. Lalu dia juga bergabung di banyak klub-klub yang bergengsi ya, seperti AC Milan, lalu Real Madrid, jadi rekannya Cristiano Ronaldo. Dia seorang penyerang juga gelandang ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat bagaimana dia, kesaksian hidup dia yang luar biasa. Dia seorang pesepak bola dari kecil, tapi dia pernah mengalami cedera yang luar biasa di punggung dan kakinya, sehingga dia akan dinyatakan lumpuh dan gak bisa main sepak bola lagi. Dan bagaimana dia berdoa sama Tuhan adik-adik untuk kesembuhannya, dan akhirnya dia bisa balik main sepak bola lagi, dan bahkan dia jadi luar biasa. Jadi luar biasa main sepak bolanya, dia jadi pesepak bola yang terkenal tuh adik-adik. Dulu kakak juga sempat nontonin dia, dan dia luar biasa sih adik-adik mainnya. Dia terkenal, dia sukses main bolanya, tapi dia juga anak Tuhan yang luar biasa. Dia nggak sungkan-sungkan menyatakan bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Adik-adik bisa lihat bagaimana dia berdoa. Bahkan di tengah lapangan pun dia berdoa. Adik-adik tengah pertandingan pun dia bisa berdoa, berlutut dulu, berdoa dulu adik-adik. Ini hidupnya yang luar biasa adik-adik. Adik-adik bisa simak adik-adik ya. Lahir di Brasilia tahun 1982 dengan nama Ricardo Leson dos Santos Leite. Kakak lahir dari sebuah keluarga penginjil yang kaya raya, namun hal itu tidak membuat dia menjadi sombong dengan mengandalkan kekayaan keluarganya ataupun mengikuti jalan hidup keluarganya dengan menjadi penginjil. Kakak punya jalannya sendiri dan caranya sendiri. Sejak kecil ia sangat menyukai sepak bola, bahkan dalam usia remaja ia menjadi pemain yang cukup terkenal di daerahnya dan bahkan menjadi pemain cadangan di klub San Paulo. Namun pada usia 18 tahun sebuah bencana terjadi. Ia mengalami cedera punggung yang sangat serius. Dokter mengatakan dia tidak bisa main sepak bola lagi, bahkan kemungkinan besar akan lumpuh akibat cederanya itu. Tidak ada tindakan operasi ataupun terapi yang bisa menyelamatkannya. Hidup kakak hancur berantakan saat itu. Kecintaannya kepada sepak bola begitu besar. Kini semuanya harus berakhir. Bahkan sisa hidupnya harus diisi dengan menjalani kelumpuhan. Namun kakak tahu kemana ia harus meminta tolong saat dokter sudah angkat tangan. Kakak bergumul dengan Tuhan tak putus-putusnya. Ia berdoa memohon kesembuhannya. Ia bernasar kepada Tuhan, bila ia sembuh dan dapat bermain sepak bola lagi, ia akan mempersembahkan seluruh prestasinya itu pada Tuhan Yesus. Keajaiban terjadi setahun setelah kecelakaannya. Ia sembuh total dari sakitnya. Bahkan ia dapat merebut bermain sepak bola lagi. Tuhan juga memberikan hadiah bonus kepadanya. Ia tak lagi pemain cadangan, melainkan menjadi pemain utama dan andalan dalam klubnya. Tuhan membuat permainan kakak menjadi begitu hebat sehingga manajer tim nasional Brasil terpikat akan permainannya dan memanggil kakak untuk menggunakan baju kebesaran tim Brasil.
sehingga dia dipercayakan untuk bertarung di Piala Dunia 2002. Dari sekian banyak bakat baru bersinar di Brasil, ia hanya seorang pemain muda yang belum setahun membela klubnya, namun sudah dipanggil untuk masuk tim nasional Brasil. Bagi Kakak, itu adalah anugerah dan keajaiban yang besar baginya. Beberapa pertandingan berjalan begitu keras bagi Brasil, sehingga beberapa pemain bintang harus disimpan karena cedera. Datanglah kesempatan bagi Kakak untuk turun membela timnya. Di bawah pembelaannya, Brasil pun menang. Peristiwa legendaris yang menggemparkan dunia itu pun terjadi. Kakak menanggalkan seragam luarnya sehingga nampak di balik kaos putih dengan bertulisan yang menggegerkan. Kaos putih itu bertulisan I love Jesus. Itu terus dilakukannya setiap teman-temannya merayakan gol, dan akhirnya Brasil pun memenangkan Piala Dunia 2002 setelah menaklukkan Jerman di final dengan skor 2-0 dalam parade kemenangan di negaranya. Kaos kesayangan yang bertulisan I love Jesus itu tidak pernah dilepaskannya. Hal itu menginspirasi banyak pemain Brasil, bahkan pemain negara lain melakukan hal yang sama. Saat diwawancarai oleh stasiun TV, ia berkata, "Saya ingin memperlihatkan dengan hidup dan kerja saya apa yang telah Tuhan lakukan bagi saya, supaya orang lain dapat melihat apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup mereka." Permainan yang cantik di Piala Dunia tidak luput dari perhatian sebuah klub raksasa di Italia, AC Milan. Tidak lama kemudian mereka meminta Kakak untuk masuk dalam timnya sebagai pemain utama. Kakak pun pindah ke AC Milan, masuk dalam Liga Italia yang begitu keras dan penuh dengan bintang lapangan hijau. Namun dalam musim pertamanya di Liga Italia Serie A, ia langsung menyumbang gelar juara bagi AC Milan. Eu planto, eu rego e o fruto vem dele. Então, se eu vou ganhar ou perder, já não está nas minhas mãos. Porque não é por eu ser famoso, não é por eu ser rico, não é por eu ser bem-sucedido que eu preciso de Jesus ou não preciso de Jesus. Porque eu preciso de Jesus. É só por isso, porque eu preciso dele. Porque senão Deus seria um Deus muito injusto. Por que o rico não precisa, o pobre precisa? Por que o branco precisa e o negro não precisa? Então, eu preciso porque eu preciso dele. Eu dependo dele e eu acredito que a minha vida está nele. Ele é a árvore e eu sou o ramo, então eu preciso dele. Para a minha existência, a minha sobrevivência, eu preciso de Jesus. O futebol, ele pega muito tempo meu, de treinamento, de viagem, de concentração. Então procuro sempre estar equilibrando esse tempo com o meu tempo familiar, principalmente. E depois colocando outras prioridades. Então quando chega uma semana que eu falo, essa semana acho que eu fiquei pouco com os meus filhos, semana que vem acho que eu vou ficar um pouquinho mais com eles e deixar de fazer outras coisas. Então vou me programando e me balanceando a minha vida para manter sempre esse equilíbrio. E claro, a fé, Jesus me ajuda muito em tudo isso. Namun Kakak membuktikan pada mata dunia bahwa ia adalah murid Kristus sejati dalam final Liga Champions pada Mei 2007, menjadi pahlawan kemenangan melawan Liverpool. Kakak langsung merayakan golnya dengan membuka kaosnya dan menunjukkan tulisan I belong to Jesus. Kemudian berlutut berdoa bersyukur di tengah lapangan. Teman-temannya yang lain turut merayakannya, tetapi mereka mengerti dan tidak mengganggu kakak yang sedang berdoa. Peristiwa ini pun ditonton jutaan pemirsa yang menyaksikan final Liga Champions tersebut. Kakak telah menjadi teladan bagi banyak orang dalam pertandingan. Dia selalu berdoa, baik saat berhasil mencetak gol maupun gagal mencetak gol. Ia membawa Alkitab kemana-mana, membacanya setiap ada waktu luang dalam pertandingan atau latihan, dan menyebut sebagai buku bacaan favoritnya. Adik-adik, luar biasa banget ya kehidupannya. Bagaimana seorang kakak bisa jadi berkat buat orang banyak. Dia nggak malu, dia nggak merasa sungkan, dia nggak merasa takut, dia nggak merasa terintimidasi bahwa dia adalah anaknya Tuhan. Bahwa orang di seluruh dunia ini melihat menonton sepak bola, dia menyatakan bahwa I belong to Jesus. Bagaimana dia berdoa dimanapun dia berada, bahkan di tengah pertandingan sekalipun. Itulah adik-adik dua tokoh kita belajar, Daud
juga dari seorang hidup kakak ya, yang bagaimana dia sangat mengandalkan Tuhan di keadaan justru dia di saat-saat yang sangat-sangat genting, dia semakin mengandalkan Tuhan. Ketika santai, ketika dapat masalah, ketika sukacita, kita cari Tuhan dan kita mau berdoa sama Tuhan ya. Yuk kita mau sama-sama juga berdoa, kita tutup mata kita akhiri ibadah kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang sungguh memberkati kami semua Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menjadi seperti pribadi Daud Tuhan, yang selalu Tuhan mengandalkan Engkau, yang selalu Tuhan dekat sama Engkau Tuhan, mencari Tuhan dimanapun dia berada. Daud selalu bertanya sama Tuhan, dia selalu Tuhan mempunyai hubungan yang dekat sama Engkau Tuhan. Begitu juga Tuhan kami belajar Tuhan dari kesaksian orang banyak Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak-Mu yang taat, jadi anak-anak-Mu yang cinta Tuhan, yang haus akan Engkau Tuhan. Kami mau mencari Engkau dimanapun Tuhan. Ketika kami mengalami apapun Tuhan, kami mau datang ceritain sama Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi sumber jawaban dalam kehidupan kami Tuhan, lewat firman-Mu, lewat kejadian-kejadian yang Engkau izinkan untuk kami alami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang membela setiap hidup kami Tuhan, untuk kami juga boleh menjadi kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Berkati anak-anak tempat ini Tuhan, supaya mereka ada roh yang takut akan Engkau Tuhan, selalu mencari Engkau Tuhan dalam hidup mereka Tuhan, sejak dari muda Tuhan. Mereka punya iman Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, di dalam Engkau Tuhan selalu ada jawaban Tuhan. Biar mereka mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan, di atas apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati mereka semua Tuhan dengan kesehatan Tuhan. Aku percaya Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini ditutup bungkus Tuhan oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, clap your hand. Kalau kau senang gerakan kakimu,
happy